Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di videoku. Akhirnya setelah sekian lama nggak bikin video alias vakum, aku hari ini ingin membahas mengenai perasaan salah jurusan ketika kuliah. Dan kenapa aku milih topik ini, kenapa aku pengen menyampaikan hal ini, karena aku adalah salah satu alumni mahasiswa yang dulu tuh sempat mengalami perasaan salah jurusan itu, sempat merasakan, kayaknya aku harusnya nggak di jurusan ini dari dulu. Kenapa sih aku waktu SMA buru-buru banget milih jurusan ini yang seharusnya tuh aku lebih bisa mempertimbangkan prospek kedepannya tentang karir itu seperti apa. Kok aku keburu-buru banget sehingga aku tuh kurang mempertimbangkan itu semuanya dan akhirnya sekarang nyesel gitu ambil jurusan ini. Nah, oke, kalau gitu ikutin videonya sampai akhir untuk mengetahui opiniku tentang hal ini karena setelah aku wisuda, pandanganku udah berubah banget. Oke, langsung saja. Aku perkenalan singkat dulu ya. Jadi namaku itu Putri dan aku adalah alumni Fakultas Biologi UGM. Cerita singkatnya waktu itu kenapa aku memilih Fakultas Biologi ini adalah karena waktu kelas 3 SMA aku mengalami kebimbangan karena jurusan yang benar-benar aku inginkan itu ada satu dua alasan yang benar-benar nggak bisa atau nggak memungkinkan aku untuk memilih jurusan tersebut sehingga aku harus menentukan ulang jurusan apa yang akan aku pilih untuk kedepannya gitu ya. Nah, akhirnya setelah ada diskusi dengan guru BK waktu itu, aku memilih dan memutuskan untuk memilih jurusan biologi. Dan karena memang aku nggak pengen kampus yang biasa-biasa aja, maka aku mencoba UGM nih, kayak gambling banget. Ada kesempatan SNMPTN milih satu biologi UGM dan sebenarnya juga nggak gambling banget ya karena memang kakak kelasku sudah ada yang keterima di UGM di biologi juga dan nilaiku juga bagus jadi aku kayak aman-aman aja gitu udah merasa pede banget dan alhamdulillahnya emang keterima gitu. Dan waktu itu belum memikirkan gitu ya prospek kedepannya karirnya seperti apa karena yang dipikirkan cuma aku bisanya biologi, aku cuma pengen S2, S3 nanti jadi dokter, profesor, cuma kayak gitu kayak sangat-sangat nggak realistis ya realistis cuma dalam kehidupan nyata ternyata memang sangat sulit untuk menjaga keseimbangan semangat atau ambisi itu dan nyatanya di tengah perjalanan memang semangatku itu menipis. Oke, lanjut di kehidupan aku ketika menjadi mahasiswa baru maba masih awal-awal ospek gitu ya ketemu sama teman-teman baru terus kita saling sharing kenapa dulu milih jurusan ini kenapa memilih UGM dan semua alasan-alasan yang mendasari semangat mereka gitu. Dan kala itu aku masih punya semangat yang tinggi juga di mana aku pengen melanjutkan kuliah di luar negeri, aku pengen ya macam-macam gitulah. Masih semangatnya tuh utuh banget. Dan ternyata setelah lambat laun ya mengalami pertambahan semester, akhirnya di sekitar semester 4, semester 5 itu mulai ada perasaan gimana semangatku itu mulai menipis. Aku mulai berpikir bahwa kok rasanya membosankan banget ya di jurusan ini. Kok rasanya aku udah nggak punya semangat setinggi dulu, ambisi setinggi dulu, dan juga rasanya tuh kayaknya aku salah jurusan deh di sini. Ya kayak gitulah. Dan kala itu aku sempet mikir kayaknya enaknya DO aja kali ya, soalnya juga kayaknya memang jurusan itu tuh nggak menjanjikan di karir kedepannya kayak gitu, perasaan kayak gitu tuh ada dan lama banget menghantui otakku sampai semester akhir. Bayangkan kayak berjalannya waktu semester demi semester aku tetap memiliki pikiran kayak gitu dan itu membuat aku kuliah itu semacam ya udah datang cuma menyelesaikan kewajiban dan nggak punya semangat yang tinggi gitu, nggak punya ambisi yang macam-macam. Dan tambah lagi ketika lagi liburan gitu ya pulang ke rumah terus kita mungkin cari sesuatu di warung atau mungkin kita ketemu tetangga di mana itu kan biasanya disapa terus ditanyain sekarang kuliah di mana, semester berapa, jurusannya apa, nanti kalau udah lulus kerjanya di mana, kan itu adalah sesuatu yang biasa banget dikepoin sama tetangga kita kan. Nah, ketika aku masih kehilangan semangat, capek banget sama dunia perkuliahan, terus dapat pertanyaan kayak gitu itu semakin membuat ya ilahi, iya ya, aku kayak nggak punya masa depan banget. Itu menambah aku semakin down gitu loh. Ya sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu, cuma gimana sih namanya mental seseorang mungkin bisa dalam keadaan baik banget di atas atau mungkin kadang karena memang ada beberapa masalah jadi hal yang sebenarnya sepele pun bisa langsung
ngedownin juga gitu. Dan pada akhirnya setelah menjalani kehidupan kuliah yang sudah tanpa semangat, tanpa ambisi, cuma sebatas menyelesaikan kewajiban sampai datangnya semester akhir untuk skripsi, terus ya untuk penelitian tugas akhir gitulah. Itu kan aku terus aja dihantui perasaan pengen DO kan, pengen keluar aja dari perkuliahan ini karena memang benar-benar kayak semacam manusia yang kehilangan arah gitu loh. Dan tapi karena memang atas tuntunan Tuhan masih bisa bertahan hari demi hari, yang akhirnya alhamdulillahnya bisa wisuda juga. Akhirnya tuh aku bisa memahami gitu, kenapa aku harus menjalani semua ini, kenapa aku harus ada rintangan yang sebegitu banyaknya. Yang cerita skripsi itu udah aku sampaikan di video yang sebelumnya ya, bisa teman-teman lihat. Dan juga aku tuh menemukan hikmah di sebalik ini semua gitu. Jadi ceritanya waktu sudah berhasil wisuda, aku tuh sempat mikir gini, wah ternyata aku bisa lulus juga ya, ternyata aku tuh bisa jadi seorang alumni kampus yang cukup ternama di Indonesia. Ternyata aku bisa melewati semuanya ini tanpa aku harus menyerah di tengah jalan, walaupun ya terus dihantui perasaan menyerah, tapi pada akhirnya aku bisa loh survive sampai finish gitu. Nah, setelah itu aku tuh mulai merenungkan lagi, emang iya ya aku salah jurusan, emang iya ya jurusan ini tuh nggak bermanfaat banget dalam kehidupanku. Dan ternyata setelah aku cari-cari lagi jawabannya, pikiran kayak gitu tuh nggak bener banget. Karena apapun jurusan yang kita ambil, apapun bidang ilmu yang kita tekuni, itu pasti bermanfaat bagi kita. Setidaknya walaupun tidak kita aplikasikan dalam pekerjaan kita, ya yang namanya ilmu pasti menambah wawasan kita, pasti mempengaruhi cara berpikir kita supaya kita berpikirnya lebih bisa luas, terbuka, atau mungkin kita bisa memahami ilmu dalam kehidupan nyata gitu ya. Kayak misal aku biologi nih, mempelajari ilmu tentang makhluk hidup. Kalaupun aku tidak bekerja dalam bidang biologi, ya setidaknya aku paham nih tumbuhan tuh kayak gini loh, cara bekerjanya menghasilkan oksigen tuh kayak gini loh, dan hewan tuh kayak gini loh. Jadi kita tuh memandang sesuatu tuh nggak sekedar ya itu hewan, ya itu tumbuhan, nggak cuma kayak gitu. Ternyata bisa memahami proses fotosintesis itu kayak apa, hewan tuh kayak apa, proses dia bereproduksi itu kayak apa. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia, karena apapun ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah ya memang sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa memang kuliah itu kebanyakan orang itu untuk mencari atau mendalami suatu ilmu itu udah nggak ada perdebatan ya. Kita mendapatkan privilege untuk mendalami ilmu di bangku yang bisa dikatakan bergengsi gitu. Nah tapi menurutku pribadi kuliah itu nggak sebatas itu. Oke, kalau kita tidak bekerja sesuai dengan jurusan kita, tapi selama kuliah emang kita hanya dapat atau kita hanya melatih kemampuan akademik kita kan juga enggak. Kayak misal kita tuh sering melupakan bahwa ketika kuliah ya, yang pertama kita jauh dari orang tua, bagi yang jauh dari orang tua ya, tapi kebanyakan kan jauh dari orang tua nih. Kita tuh melatih tanggung jawab kita, melatih amanah yang orang tua kita berikan, karena di dunia perkuliahan kan kita bisa dikatakan sebagai manusia yang sudah bebas. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa pengawasan orang tua, dan itu kan bahaya banget kalau kita nggak punya perasaan bertanggung jawab ini. Karena setahu aku sendiri ya, teman-temanku sudah banyak yang mengalami pergaulan bebas dan macam-macam. Jadi di satu sisi sebenarnya jauh dari orang tua di kuliah itu kita melatih rasa tanggung jawab kita, amanah yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Terus yang kedua, kita tuh belajar memanajemen keuangan. Karena kan biasanya kan kita nggak semuanya berasal dari keluarga yang kaya ya. Misal aku nih biasa-biasa aja keluarganya, dan uang saku yang diberikan ke aku tuh cukup gitu, cuma cukup aja. Dan itu harus pinter-pinter ngatur untuk kehidupan, kayak misal makan, transportasi kuliah, masih harus ada lagi mungkin biaya fotokopi, biaya ngeprint, atau macam-macam yang dibutuhkan selama perkuliahan itu. Jadi ya harus pinter-pinter ngatur keuangan dan nggak menyelewengkan uang itu dengan alasan misal uang itu habis kita buat nongkrong di kafe, tapi kita bilang ke orang tua kalau uangnya habis buat biaya kuliah ini kan juga enggak. Jadi itu tuh belajar untuk memanajemen dan menjaga kepercayaan orang tua, manajemen uang. Terus kita juga belajar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kayak misal kita udah capek kuliah tapi mungkin cucian numpuk atau mungkin apa yang harus diselesaikan yang lain, dan
itu tuh kita kan nggak bisa mengandalkan orang lain nih ya. Mungkin kalau kita punya uang lebih kita bisa laundry, tapi kalau kita nggak punya uang lebih ya harus cuci sendiri, masak sendiri untuk menghemat pengeluaran, harus membersihkan kamar kita sendiri, setidaknya kayak gitu ya. Itu tuh melatih tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri juga. Dan yang keempat, kalau kita ingat pasti dosen tuh pernah, atau mungkin kalau mahasiswa sains itu pasti ada praktikum kan. Itu yang laporannya tuh seminggu ada berapa laporan, 4 atau 5, dan itu membuat kita tuh kepalanya pecah banget karena aduh deadline-nya banyak banget. Dan tugas-tugas kayak gitu tuh sebenarnya sangat bermanfaat buat melatih kemampuan tanggung jawab kita dalam mengemban suatu tugas, di mana apapun kondisi yang kita alamin, kita udah dapat tugas nih, ya harus diselesaikan, kita harus profesional gitu ya. Daripada kita harus mengulang di semester berikutnya karena nggak lulus, karena kita nggak bertanggung jawab, ya mending apapun kondisinya kita tetap berusaha menyelesaikan tugas itu dan kita tetap bertanggung jawab. Jadi banyak banget sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita ambil selama kuliah yang itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ya walaupun mungkin itu sangat sulit ya, kita ujuk-ujuk kita pengen berubah ke arah yang lebih baik, pasti sulit banget. Tapi setidaknya ketika kita sudah punya pandangan kayak gitu, kita sudah punya bekal bahwa oh ya yang baik tuh kayak gini. Walaupun mungkin saat ini aku pun masih banyak kurangnya, masih banyak hal yang belum aku lakukan, walaupun aku udah ngomong banyak kayak gini, cuma setidaknya aku tuh punya pandangan gitu bahwa kalau aku nyeleweng, oh ya ini sebenarnya tuh nggak benar, yang benar tuh kayak gini, dan perlahan pengen mengubah itu sedikit demi sedikit lebih baik. Cuma kan ya namanya manusia pasti susah juga kan berubah untuk lebih baik, tapi ya itu setidaknya kita bisa punya pandangan yang baik sehingga kita suatu saat bisa jadi baik juga gitu, paham kan? Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa salah jurusan dan udah pindah jurusan ke jurusan yang lebih diinginkan, itu ya nggak apa-apa, karena ya yang terbaik aja buat kalian. Semoga juga di jurusan yang baru kalian lebih menemukan kenyamanan dan itu lebih bagus untuk prospek kalian ke depannya, karirnya. Tapi untuk teman-teman yang udah merasa salah jurusan dan udah stuck nih, nggak bisa kemana-mana, ya udah lakuin aja apa yang bisa kalian lakuin hingga kalian lulus. Karena bener-bener gak ada yang sia-sia dalam suatu ilmu, mau itu kalian praktekkan dalam pekerjaan kalian nanti ataupun enggak. Karena walaupun kalian mengambil jurusan misalnya ya pendidikan, tapi ternyata di tengah perjalanan kalian lebih menemukan passion kalian, yaitu di perdagangan. Kalian pengen berwirausaha, ya gak masalah, nanti setelah lulus kalian belajar lagi ilmu perdagangan, kalian belajar berwirausaha, itu gak ada yang salah bagiku. Karena bagiku gini, jangan terpaku dengan omongan orang bahwa kalau kuliah jurusan ini kerjanya apa. Jangan terpaku pada hal tersebut, karena kalau kita bener-bener ngambil perkataan itu, kita bisa stres, kita bisa ngedown banget. Karena aku udah ngalamin, ya gak apa-apa, apapun ilmu yang kita ambil itu gak ada sia-sianya, dan apapun passion yang muncul dalam diri kita, ya udah pelajarin lagi biar kita tuh juga senang melakukan apa yang kita kerjain. Karena ya tetap kurang sempurna kan kalau kita kerja tapi kita nggak bisa menikmati pekerjaan itu, atau bahkan kita tidak mencintai pekerjaan itu. Ya itu aja sekilas pendapatku tentang perasaan salah jurusan, dimana kita sebaiknya jangan berfokus pada negatif dan perasaan gak enaknya, tapi juga ambil sisi positifnya, nilai-nilai penting selama perkuliahan yang mungkin jarang banget disadari, yang jarang banget untuk direnungi. Dan itu aja sekilas pendapatku, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum.